mari kita bawa pujian dan sembah kita. Lagu ini sebagai kerinduan hati kepada Tuhan. Kerinduan hati untuk masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu. Engkau membawa kami masuk dalam rencana-Mu dan membawa kami untuk hidup dalam hidup yang penuh dengan rencana Tuhan. Kami punya masa depan, kami punya pengharapan karena Tuhan yang sudah memberikannya kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk berjalan dalam hidup yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita angkat pujian. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Tinggikan Bapa, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Hello students, welcome back to Radiant Student Online Service. And welcome to the month of April. Nggak kerasa ya, sekarang sudah bulan April lagi. Senang sekali saat ini kita bisa beribadah bersama-sama secara online. Saya mengundang teman-teman semua untuk beribadah juga secara offline di satelit GKPB Fajar Pengharapan yang terdekat dengan lokasimu. Yaitu di Pasir Koja, di Kopo, atau di Lembang di daerah Bandung Utara. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami minta agar Engkau siapkan kami untuk mendengar firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk semakin hari semakin memperdalam lagi hubungan kami dengan Engkau dan menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Bicara Roh Kudus sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beberapa minggu lagi kita akan merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Selama bulan ini kita akan masuk dalam perjalanan seputar Paskah. Apa yang terjadi sebelum Yesus mati di kayu salib, apa yang terjadi di saat-saat terakhir Yesus, dan apa yang terjadi sesudah Yesus mati dan bangkit kembali. Bagaimana situasinya saat itu, bagaimana dengan murid-muridnya, dan bagaimana Yesus menghadapi situasi yang hurtful bagi dia, atau situasi yang menyakitkan dan juga mengerikan bagi dia. Kita mau lebih memahami karakter Tuhan kita, sehingga kasih kita kepadanya akan semakin dalam dan kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Teman-teman, Yesus itu tahu kalau dia akan menghadapi kematian di kayu salib. Dan sebetulnya dia memberitahu juga para murid terdekatnya. Tetapi para murid menganggapnya, kayaknya ini bercanda doang. Mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus tidak terlalu serius. Mungkin dianggap, masa sih bakal mati di kayu salib? Yesus kan orang baik, Yesus kan tidak berbuat jahat, tidak berbuat kesalahan, bukan penjahat kriminal. Masa sih bakal mati di kayu salib? Tetapi ada satu murid Yesus yang memulai proses kematian Yesus. Dia adalah seorang sahabat yang bisa dikatakan sahabat terburuk yang melakukan pengkhianatan kepada sahabat dan gurunya sendiri. Di Lukas 22 dituliskan begini.
Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Jadi pada saat itu ada juga Hari Raya Paskah, tapi beda Paskahnya. Karena saat itu Tuhan Yesus belum mati di kayu salib, sehingga Hari Raya Paskah adalah merayakan gimana mereka diselamatkan Tuhan dari bangsa Mesir dan mereka keluar masuk ke dalam tanah perjanjian. Intinya Paskah itu menceritakan soal penyelamatan. Jadi ayat yang pertama dikatakan Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang-orang banyak. Jadi saat itu orang-orang yang adalah imam kepala, ahli Taurat, pokoknya orang-orang yang ahli agama, mereka ingin menangkap Tuhan Yesus. Tapi mereka nggak berani terang-terangan menangkap Yesus karena takutnya nanti orang-orang lain yang memuja Yesus, yang menyembah Yesus, mereka akan marah. Ayat 3. Lalu masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 rasul. Yudas pun pergi kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Bayangkan, seorang murid Yesus, salah satu dari 12 rasul, berarti orang-orang yang terdekat dengan Tuhan Yesus, malah dia mendatangi para kepala-kepala ahli Taurat dan mengatakan, mau nggak kita kerjasama buat menangkap Tuhanku, guruku, menangkap Yesus, kalian mau kan? Lalu ayat kelima dikatakan mereka gembira. Waduh, mereka gembira dan sepakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Yudas, dia sepakat untuk menyerahkan gurunya dan sahabatnya dengan imbalan sejumlah uang. Ayat 6, Yudas menyetujuinya dan mulai mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa sepengetahuan orang banyak. Jadi teman-teman Yudas pun tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa Yudas punya rencana untuk menyerahkan gurunya sendiri. Di ayat 47, ini adalah waktu di mana Yudas menyerahkan Tuhan Yesus. Jadi Yudas nggak terang-terangan bilang, ini loh Yesus, mari kita tangkap. Enggak ya teman-teman. Di ayat 47, waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Seorang dari ke-12 rasul yang bernama Yudas berjalan di depan mereka dan mendekati Yesus untuk menciumnya. Kata Yesus kepadanya, Yudas, dengan ciumankah engkau menyerahkan anak manusia? Bisa dibilang ini adalah friendly kiss, sebuah cipika-cipiki yang mematikan, sebuah cipika-cipiki yang akhirnya led to Jesus died on the cross. Dan saat itu Yudas mengatakan bahwa secara tidak langsung, ini loh Tuhan Yesus. Karena yang menangkap Yesus itu nggak tahu yang mana ya Yesus itu, karena Yesus selalu bersama dengan orang banyak. Akhirnya Yesus ditangkap. Belum selesai penderitaan Yesus. Belum selesai dia ditangkap, belum selesai dia diadili, belum selesai deh. Karena pengkhianatan Yudas ini, Yesus mengalami banyak hal yang tidak baik. Di tengah-tengah masa penyiksaan, Yesus dikhianati lagi oleh teman terdekatnya yang lain. Bahkan orang ini bisa dikatakan adalah orang yang lebih dekat daripada teman-teman yang dekat. Kalau masa-masa sekarang, dia adalah orang yang ada di CF. Mungkin dia ada di CF-nya, CF dalam CF lagi nih teman-teman. Udah second account, third account, close friend-nya lagi. Dia adalah orang yang lebih dekat daripada orang-orang dekat lainnya. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat nama orang ini adalah Petrus. Lukas 22 ayat 54, mereka menangkap Yesus dan membawa dia ke rumah imam besar. Sementara itu Petrus mengikut dari jauh. Of course temennya pasti ikut dong, pasti melihat dari jauh. Petrus melihat, waduh mau dibawa kemana nih guru gue ini? Waduh bakal gimana nih? Ayat 55, di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api unggun ya mereka ya. Dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Ayat 56, seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-amatinya lalu berkata, orang ini juga bersama dengan dia. Lalu Petrus menyangkal katanya, aku tidak kenal dia bu. Nih. Terus ayat 58, gak lama kemudian ada orang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Namun Petrus berkata lagi, bukan aku pak. Petrus terus aja, pertama bilang, bukan saya bu, terus bukan saya pak. Dia udah deg-degan nih, aduh gawat nih gimana kalau saya dikenali. Lalu ayat 59, kira-kira sejam kemudian, dia udah tenang nih selama 1 jam gak ada yang nanya-nanya dia. 1 jam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh nih,
beneran banget deh, yakin banget deh orang ini juga bersama-sama dengan dia. Sebab dia juga orang Galilea. Namun Petrus berkata dengan tegas juga, "Pak, aku tidak tahu apa yang kau katakan." Alias dia bilang, apa sih ngaco, siapa sih Yesus, saya nggak pernah kenal. Dan seketika itu juga waktu dia ngomong saya nggak kenal siapa Yesus, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Berarti saat itu Petrus bisa melihat Tuhan walaupun jauh dan Tuhan bisa melihat Petrus. Lalu Petrus ingat bahwa Tuhan pernah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Petrus ingat, aduh kenapa ya saya menyangkal Tuhanku? Kenapa ya saya menyangkali friendship saya dengan Tuhan? Lalu ia pun pergi keluar dan dia menangis dengan sedih. Very, very, very sad. Di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus mengalami the biggest betrayal. Ada pengkhianatan oleh 2 orang terdekatnya. Yesus adalah Tuhan, tapi Yesus juga adalah manusia. Dia merasakan semua emosi yang dapat dirasakan oleh kita. Sulit dibayangkan bagaimana perasaan Yesus dan sakit hatinya waktu mengalami semua pengkhianatan itu. The biggest betrayal. Coba kita bayangkan kalau teman kita melakukan sesuatu yang buruk. Jangankan mengkhianati kita ya. Mungkin dia cuma lupa datang waktu udah janjian. Kira-kira kalau kita udah janjian dan kita udah nungguin 2 jam, 3 jam dan dia nggak datang lalu dia lupa. Kira-kira kita bakal gimana ya pas ketemu besoknya? Bakal senyum happy nggak ya waktu ketemu lagi? Di sekolah mungkin kita ketemu lagi, di kelas mungkin ketemu lagi. Mungkin kamu akan ngehindar dulu karena masih kesel daripada nanti marah-marah. Udah deh, gue hindar dulu deh, nggak pergi bareng dulu, nggak ke kantin bareng dulu. Atau kamu akan bertanya langsung dengan kesel, lu kemarin kemana sih, nggak ada kabar, di telepon nggak diangkat, di chat nggak dibales, nggak ada kabar, ngilang. Padahal hari itu kamu udah atur waktu, udah izin ke ortu, udah ganti hari les, udah cancel acara lain dan seterusnya dan seterusnya. Atau kamu adalah tipe yang bakal diem aja, ya udahlah gimana nanti aja, nggak akan diungkit lagi, anggap aja kejadian itu nggak ada, nggak pernah terjadi, tapi dalam hati kamu udah nggak bisa percaya lagi sama teman kamu itu. Respon kita bisa beda-beda, tergantung separah apa kesalahan yang dilakukan oleh teman kita dan tergantung juga sedekat apa kita dengan teman tersebut. Nah, kalau yang terjadi adalah sebaliknya, coba tempatkan dirimu di posisi Yudas dan Petrus. Misalnya kamu Yudas nih, misalnya kamu Petrus nih. Gimana ya perasaan kamu waktu kamu sadar bahwa astaga, saya mengkhianati orang yang sangat berharga. Astaga, saya melakukan a very huge mistakes. Saya mengkhianati guru saya mengkhianati sahabat saya, orang yang terbaik, orang yang paling dekat dengan saya, orang yang paling peduli dengan saya. Dan bukan hanya mengkhianati, ternyata pengkhianatan kita itu seperti Yudas dan Petrus alami, pengkhianatan kita itu membuat teman kita mengalami masalah besar. Gimana kalau ternyata kita kayak Yudas, kita jadi Petrus misalnya. Pengkhianatan kita membuat sahabat kita menghadapi kematian. Pengkhianatan kita, kesalahan kita membuat teman kita menghadapi berbagai macam penyiksaan, kesakitan gara-gara kita. Teman-teman, gimana perasaan kamu kalau kamu jadi Yudas atau Petrus pada saat itu? Di Alkitab diceritakan bagaimana Yudas dan Petrus amat sangat berduka, amat sangat sedih atas kesalahan yang sudah mereka perbuat. Yudas, saking berdukanya dia nyesel banget. Petrus juga sama, dikisahkan bahwa dia menangis dengan sedihnya setelah dia menyangkal Yesus 3 kali itu. Tapi ada ending yang berbeda. Yudas mengakhiri hidupnya sendiri dengan tragis. Dia tidak memberi kesempatan untuk Yesus untuk mengampuni dirinya. Yudas lupa bahwa kehadiran Yesus di dunia adalah untuk mengampuni dosa manusia. Yudas terlalu tertekan, terlalu tenggelam dalam rasa bersalah. Judas filled with guilt, grief, and shame. When Jesus is about grace, love, and forgiveness. Sedangkan Petrus nyesel banget. Dia menyesali kesalahannya. Dan dia pikir, saya udah gak layak lagi deh pelayanan-pelayanan. Saya mau kembali ke kehidupan yang lama aja deh, jadi nelayan lagi. Balik lagi ke perahu, nangkep ikan lagi. Petrus pikir dosa besarnya itu gak akan pernah terampuni. Dan dia melanjutkan hidup dengan penuh penyesalan. Tapi saat Petrus udah menyerah,
menyerah akan hidupnya, menyerah akan panggilan hidupnya, Yesus tidak pernah menyerah atas Petrus. Jesus didn't give up on Peter. Walaupun dulu Petrus pernah berbohong tentang persahabatannya dengan Yesus dan bahkan mengkhianati Yesus, Yesus memberikan pengampunan dan anugerah. Tuhan tidak pernah menghakimi Petrus atau menekan Petrus. Tuhan gak pernah ngomong, ingat gak dulu waktu Tuhan sudah bangkit, waktu Tuhan sudah kembali, Tuhan gak pernah bilang, sini Petrus, kamu ingat gak? Kamu kemarin ngomong apa? Kamu sadar gak? Gak pernah. There is no condemnation in God's love. Bahkan ini yang Yesus katakan ketika mereka bertemu kembali. Di Yohanes 21 ayat 15-17. Ini adalah kejadian di mana saat Yesus sudah bangkit dan Yesus berkunjung ke tempat Petrus sedang nangkap ikan. Pagi-pagi benar nih ya, ayat 15 nih. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lalu Petrus bilang, benar Tuhan, kau tahu aku mengasihi engkau. Lalu Yesus bilang, kalau kau mengasihi aku, peliharalah anak-anak dombaku. Petrus mikir, oh oke. Apalagi yang terjadi? Yesus bertanya lagi, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus yang kedua kalinya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dikirain cukup nih udah 2 kali. Ternyata ada yang ketiga kali. Yesus bertanya lagi kepada Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun merasa sedih. Karena Yesus nanya lagi. Apa gak percaya? Apa gak cukup saya udah jawab 2 kali? Lalu Petrus bilang, Tuhan, engkau kan tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu kata Tuhan lagi kepadanya, peliharalah domba-dombaku. So, gimana akhir dari cerita tadi? Gimana akhir dari hidup Petrus dan Yudas? Akhirnya Yudas kita tahu bahwa dia melupakan tujuan Yesus yang adalah mengampuni dosa manusia termasuk dosa dia. Sedangkan Petrus, how the end of Peter's life? Petrus mengikuti perkataan Yesus. Dia taat, dia jadi pemimpin, dia memelihara domba-domba seperti permintaan Yesus. Yaitu menjadi pemimpin dari para pengikut Yesus yang Tuhan umpamakan sebagai domba-domba. Petrus jadi pemimpin dari gereja mula-mula. Seperti Yudas dan Petrus. Mungkin ada perbuatan atau perkataan kita yang kita tahu itu menyakiti Tuhan. Of course, namanya kita manusia. Ada aja hal-hal yang kita lakukan atau kita katakan dan itu adalah hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin kita juga pernah berpikir bahwa saya nggak sebaik itu deh. Saya nggak cukup oke untuk bisa jadi pengikut Tuhan. Tapi belajar dari kisah Yudas dan Petrus yang tidak sempurna, tidak ada perbuatan kita yang akan membuat Tuhan jadi lebih sayang sama kita. Dan tidak ada kesalahan kita yang membuat Tuhan jadi benci sama kita. So, jangan pernah berpikir, aduh pasti Tuhan benci sama gue nih. Aduh pasti Tuhan gak denger doa gue. Gak ada satu hal pun yang membuat kita jadi jauh sama Tuhan. Kita tidak pernah bisa dipisahkan dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak tergantung dari perbuatan kita, tetapi berdasarkan atas karakter Tuhan. Jesus never give up on us. Petrus mempercayai sesuatu yang sayangnya dilupakan oleh Yudas. Padahal mereka sama-sama tumbuh bareng-bareng loh. Mereka satu geng. Tapi teman-teman, setiap orang punya journey-nya masing-masing. Petrus percaya bahwa God is love. And love is always forgive. So Jesus always forgives. Tujuan Yesus datang ke dunia, jadi manusia, lalu mati di kayu salib, adalah agar kita tidak perlu menanggung hukuman dosa. Dia menggantikan kita mati di atas kayu salib agar kita bisa hidup dengan punya tujuan. Dengan lebih mudah gak perlu ngadepin yang namanya hukuman dosa. Kita bisa hidup dengan punya tujuan karena kita mengikuti jejak Tuhan kita. Tuhan kita yang buka jalan. Tuhan kita yang memberitahu bahwa hey, you have purpose. Your life is not only living every day. Kamu punya tujuan hidup, ada purpose yang Tuhan kasih. Kasih Tuhan membuka jalan buat kita. Kita emang gak bisa lepas dari kesalahan. Mungkin kemarin-kemarin ini saya pernah bergosip nih tentang teman deket saya sendiri. Atau
Kita pernah bicara jelek nih, ngomongin orang tua sendiri, atau ngomongin saudara sendiri, atau mungkin pernah kemarin bohong ke orang tua, atau nyebarin kebohongan tentang teman, tentang guru. Teman-teman, kita semua perlu pengampunan. Pengampunan akan dosa. Karena dosa yang menyebabkan kita terjatuh dalam hal-hal yang gak baik. Ada mungkin kita jatuh dalam hubungan yang gak sehat, mungkin terjebak dalam toxic relationship, atau mungkin kita sulit banget buat memberanikan diri bikin komitmen ikut kelas pemuridan untuk sepenuh hati buat Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dan akhirnya kita tetap tinggal dalam dosa dan dalam kebiasaan yang lama. Hari ini, apapun dosamu, sebesar apapun yang pernah kamu lakukan, sejauh apapun dari Tuhan, sejujurnya kamu tidak pernah jauh, Tuhan tidak pernah jauh, dan kasih Tuhan tidak pernah berkurang untuk dirimu. Saat ini saya mau tantang teman-teman, di bulan April ini, di awal minggu ini, waktu kita sudah mengambil perjamuan kudus, maukah kamu juga menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu, sebagai juru selamatmu, sebagai yang utama dalam hidupmu, dan menyerahkan hidupmu sepenuhnya, seperti Petrus yang mau untuk menyerahkan hidupnya kembali kepada Tuhan. Dan setelah itu menjalani hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita menjadi penuh dengan makna, hidup kita sesuai dengan tujuan Tuhan, dan kita tidak akan pernah menyesali apapun, karena kita tahu bahwa kita hidup buat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini ada anak-anak pelajar, ada anak-anak muda, ada young people yang mau menyerahkan hidup mereka dari sejak mereka muda. Dari sejak mereka SMP, SMA, berdoa Tuhan biar tangan Tuhan meraih mereka dimanapun mereka berada dan membawa mereka masuk dalam rencana yang sudah Tuhan siapkan. Kami percaya Engkau mati di kayu salib untuk menyiapkan masa depan yang indah buat kami, masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang membuat kami berjalan dalam jalan yang benar, dan kami tahu bahwa kami akan selalu berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kami berdoa agar hari ini Tuhan ada kekuatan dari Tuhan untuk kami senantiasa taat, hidup dalam ketaatan, hidup dalam obedience, dalam kesetiaan kepada Tuhan dan panggilan Tuhan buat setiap kami. Kami bersyukur kami siap untuk berjalan dengan hati yang sukacita, berjalan di dalam ketaatan kepada Tuhan, mengetahui bahwa Tuhan ada buat kami. Dan saat ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Allah yang menjadikan kau berhasil, yang menjadikan kau bisa tegak berdiri untuk kebenaran Tuhan, yang menjadikan engkau mampu menjaga kekudusan hidupmu, berjalan dengan clean hands and pure heart, senantiasa dalam kondisi apapun. Terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan semua anak Tuhan yang siap berjalan dalam karunia Allah. Sama-sama kita katakan, amin. Teman-teman, kalau kamu perlu didoakan, kamu bisa scan QR code di bawah ini, dan akan ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian semua. So happy weekend, God bless you.